Halo, kami di sini dari kelompok 8 ingin melakukan wawancara terhadap salah satu tim dari kantin kontainer. Ayo tanpa berlama-lama, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 8 akan mewawancarai salah satu tim kantin kontainer terkait pertanyaan dari dua teori. Yang pertama itu ada teori Industrial Organization dari Porter, dan selanjutnya itu ada teori RBV atau Research Based on View dari Barney. Sebelumnya saya izin bertanya ya Mas Idris. Yang pertama itu ada teori IO atau Industrial Organization. Kalau di sekitar kampus ini banyak gak sih kantin lain yang jadi saingan utama? Biasanya saingannya itu di bagian apa? Harga, rasa, atau tempatnya? Oke, izin menjawab ya, Mas, Mbak. Untuk kalau kita bicara tentang kampus, positif ada selain kantin di kontainer. Ada yang pertama ada di kantin Usuluddin, terus di kantin kita di depan masjid, dan di kantin Usuluddin di depan Adab juga ada. Nah, karena kita lingkup di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kantin kontainer ini mayoritas adalah orang-orang yang mahasiswa yang ada di FEBI. Kemudian untuk Harga. Untuk harga relatif terjangkau dengan mahasiswa. Baik dari dia harga 500 rupiah sampai di harga 16.000 rupiah. Oke, yang kedua itu dalam teori Industrial Organization ini ada yang namanya baris to entry. Menurut kakak, gampang gak sih orang buat buka kantin di sekitar sini, atau ada hal-hal yang bikin susah kalau mau bikin? Untuk terkait buka kantin, ini lumayan agak ribet dari segi administrasinya, karena kita dalam naungan kampus, kemudian di naungan fakultas, maka kantin itu perlu kita kolaborasi dengan pihak fakultas agar fakultas memberi izin, termasuk dari kantin ini. Karena kantin ini itu dibuka oleh DP Duafa, kemudian berkolaborasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka terjadilah kantin yang saat ini. Oh, jadi jadi susah ya untuk ini. Susah itu ya Bang. Ya lumayan, tapi kalau ketika ada usaha untuk kita mewujudkan kantin tersebut pasti bisa. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya buyer power. Mahasiswa kan di sini sebagai pembeli utama ya. Mereka tuh biasanya paling ngaruh di bagian mana? Misalnya harga, porsi, atau pelayanannya? Paling ngaruh lebih tentang produk makanan yang ada di sini dan minuman. Kemudian untuk harga nggak terlalu tinggi lah bagi mahasiswa kan, karena juga ada produk nasi bento itu yang harga 16.000, dikira itu malah mereka harganya 20.000, padahal nggak sampai situ. Iya. Dan yang kalau untuk minuman, dari produk kantin ada mineral yang selalu diminati mahasiswa, dan tea atau SS itu SS rasa. Dari susu juga ada Cimory dan Cimory. Kemudian dari teh pucuk juga ada. Nah, itu bervarian. Jadi intinya ini tergantung selera mahasiswa sendiri lah. Tapi memang dari kantin kontainer sendiri itu sudah menyiapkan menu-menu yang bervariasi dan berkreativitas seperti itu Mas ya? Iya, benar. Dari produk kantin sendiri sudah ada, dan juga kantin juga membuka namanya penitipan. Oh, berarti sistemnya kayak penitipan gitu ya Mas? Iya, penitipan. Yang bagi hasil tentunya. Iya, benar, bagi hasil. Next itu ada yang namanya supplier power. Kalau bahan-bahan masakan atau minuman biasanya itu ngambil dari mana, dan terus harga dari pemasok itu ngaruh nggak ke harga jual di kantin ini? Pertama, untuk makanan di kantin tidak
pemasok untuk pembuatan itu ya, tapi kita lebih ke minuman, yang minuman Thai tea dan rasa-rasa tersebut itu kita ngambil beli di pasar udah di sini. Kita beli langsung banyak lah, porsinya banyak. Nah itu nanti kita ya up harga. Berarti ini nih konsepnya kayak kita beli di pasar terus kita jual lagi dengan harga selisih keuntungan seperti itu ya Mas di sini. Ya, kalau ini berbicara tentang pembuatan ya. Iya, pembuatan Iya, gitu ya, konsepnya Mas, ya? seperti itu. Oh ya. Oke, next teori yang terakhir dari IO ini itu ada yang namanya kompetitif strategi. Kalau kantin ini mulai nurunin harga atau bikin promo, biasanya kakak ngatasinnya gimana biar pelanggan tetap memilih memakan di sini, untuk makan di sini? Untuk promosi di kantin kontainer tidak banyak ya promosi ya, tapi lebih menyediakan produk-produk yang ada di kantin aja. Kita ini kak ternyata ada yang baru, kita sampaikan ini ada produk baru dari kantin ya, harga sekian langsung. Berarti di sini nih kayak kita langsung menyediakan hal-hal baru tanpa kayak perlu potongan atau diskon dan lain sebagainya seperti itu ya, Bang ya. Tanpa diskon. Tanpa diskon dan memang itu juga kantinnya sepertinya seperti lebih eksklusif gitu ya Bang, kayak lebih menonjolkan menjual kualitas seperti itu ya Bang. Ya, benar itu. Oke, next selanjutnya itu teori RBV atau Result Based View dari Barney. Yang pertama itu ada yang namanya valuable. Kalau menurut kakak sendiri, apa sih yang bikin kantin kontainer ini beda dari yang lain? Kayak kantin Usuluddin tadi. Terus apa yang bikin orang memilih makan di sini tadi? Yang pertama yang berbeda adalah dari segi jarak ya, karena anak siswa Febi juga nggak mau jalan jauh ke kantin Usuluddin ataupun di depan itu kan kantin kita itu ataupun yang lain dari sekitar kampus, itu jadi satu acuan. Yang kedua adalah dari segi produk makanan yang bervariasi dan juga ada produk yang banyak diminati. Apa satu contohnya, ada nasi bento dan risol mayo, itu paling diminati, paling the best, makanan sekarang banget ya. Ya. Berarti itu kayak pertama tempat strategis, terus juga abang juga kayak menjual barang-barang yang memang banyak diminati juga ya Bang ya di sini ya Bang ya. Oke, next yang kedua itu ada yang namanya rare. Baiklah, selanjutnya itu ada rare. Ada nggak hal yang menurut kakak itu cuman ada di kantin kontainer ini doang? Misalnya dari menu rasa, tempat, atau suasana. Ya, ada dari segi minuman Thai tea itu sepertinya cuma ada di kantin kontainer. Kemudian ada lagi kita minuman juga, ada es kubut. Ada es kubut. Es kubut itu ya melon dicampur ada inilah apa flashnya atau marjannya gitu ya. Dan kemudian juga dari segi makanan yang membedakan adalah kalau di Usuluddin itu kan dia langsung bisa masak ya, bisa ada pilihan bisa masak. Tapi kalau di sini sudah langsung makan. Oh, berarti makan tanpa perlu menunggu juga. Ya, tanpa menunggu. Mungkin yang menunggu hanya pop mie. Oh iya. Ya. Pop mie sama kalau misalnya ada minuman es kopi ataupun teh, bukan kopi panas lah. Iya. Menunggu ya. Itu menunggu. Mungkin juga kalau buat tempat ini lebih eksklusif ya Bang ya. Iya. Karena di tempat lain tuh kayaknya kita makan kayak di tempat Usuluddin kayak udah tempat makan doang. Tapi kan kalau di sini kayak ada tingkatnya, kita bisa lihat pemandangan dan lainnya seperti di atas sini ya Bang ya. Ya, benar-benar. Itu jadi nambah plusnya ya. Iya, plusnya lah, nilai plusnya ya Bang ya. Selanjutnya itu ada ini table. Kalau ada kantin lain ini pengen nyamain kantin kontainer, kira-kira nih bagian mana yang susah banget mereka tiru? Bagian susah ditiru adalah dari tempatnya, lokalnya, kemudian dari produk makanan juga adalah yang salah satu yang membuat beda, gitu kan. Dan selebihnya itu aja sih, itu dulu lah ya.
Iya benar sih. Sebenarnya dikembalikan kepada mahasiswa konsumen. Oke, selanjutnya itu ada organize to capture part value. Gimana sih cara ngatur biar semuanya itu tetap jalan lancar itu, kayak stok bahan, karyawan, atau biar pelayanannya itu tetap oke, gimana gitu? Untuk itu kita kembalikan kepada konsep dasarnya ya. Ada apanya SWOT ya, analisis SWOT Iya. atau kita ada ketuanya di sini, ada ketua tim yang mengkoordinir tim-tim di kantin. Kemudian ya kita saling berkoordinasi dan berkomunikasi apa yang perlu kita perbaiki dan apa yang harus kita pertahankan. Kemudian juga harus kita di organisasi, benar ya, Iya benar. di planning, kemudian dievaluasi juga apa-apa yang kiranya kita perlu tingkatkan ya itu. Berarti kayak kayak per minggu atau per bulan tuh ada evaluasi bulanan gitu atau gitu juga Bang? Ya, kita evaluasi 1 bulan sekali di akhir bulan. Berarti kalau misalnya kayak ada yang kurang itu bisa ditambahkan ataupun ada yang kayak oh ini kayaknya kalau aku nih bisa dihilangkan juga, berarti seperti itu juga ya Bang ya? Ya, bisa. Oke, next yang terakhir itu dari teori RBP ini ada yang namanya Sustained Competitive Advantage. Biar kantin kontainer ini tetap rame dan gak kalah sama yang baru-baru, biasanya ada strategi khusus gak biar tetap disukai mahasiswa di sini? Kita ngejaga kualitas sama ya, maksudnya ngejaga kualitas, ngejaga kebersihan dan kenyamanan tempat juga untuk makan. Itu menjadi standar lah, prioritas kita. Dan yang ketiga dan seterusnya itu adalah menyesuaikan baik produk ataupun yang lain. Mungkin seperti itu aja dulu lah ya. Iya Bang. Itu boleh agak sedikit jelasan nggak Bang, menyesuaikan produk itu kayak gimana gitu Bang? Sedikit agak diperinci. Oh gitu ya. Ya. Ya, produk dari kantin ketika di kantin itu membuka lowongan ataupun konsignasi bahasanya ya, konsignasi. Ya, dari situ pihak konsignasinya itu bebas mau menitipkan apa akan yang sehingga ya intinya itu laku gitu dan diminati oleh mahasiswa. Oh, berarti kayak kita nih membuka kayak lowongan kayak oh ini nih kita mau membuka penitipan makanan dan apa, berarti orang tersebut nanti kita kayak mau nitipkan makanan atau apa tuh nanya juga gitu ya Bang, atau di ACC dulu atau tidak juga gitu ya, lihat dulu value-nya berarti. Iya benar, kita ada namanya dipilih-pilih dulu ya misalnya. Kayaknya cocok, positif kita terima. Oh seperti itu ya Bang ya. Jadi menurut Mas Idris ini kantin ini lebih menerapkan teori RBP tadi atau teori IO, Industrial Organization? Ya, kita lebih ke RBP ya. Lebih ke RBP ya. Oke, baik, sekian yang dapat kami wawancarai. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih Mas Iya, Idris. Pak. Sama.